Timnas Indonesia baru saja membuat sejarah dengan meraih poin pertama di laga pembuka babak 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bertandang ke King Abdullah Sport City Stadium, Jumat dini hari, Timnas Indonesia yang bertindak sebagai tim underdog sama sekali tidak diunggulkan melawan tuan rumah yang memiliki pengalaman bermain di Piala Dunia dan dilatih oleh juru taktik sekelas Roberto Mancini. Sementara Indonesia sebelumnya pernah kesulitan bersaing di level ASEAN, bahkan sempat dibekukan oleh FIFA. Merah Putih baru mengalami kemajuan usai dilatih oleh Sinteyong dan akhirnya bisa mencatatkan sejarah dengan meloloskan diri ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jelang laga Timnas Arab Saudi melawan Timnas Indonesia, beberapa media tetangga seperti Vietnam menuliskan prediksinya tentang laga tersebut. Mereka memprediksi bahwa Merah Putih bakal pulang dengan tangan hampa. Mereka menyebut Indonesia bakal kalah telak dengan skor 3-0. Namun di luar dugaan, Timnas Indonesia yang mengandalkan Jeitzes, Ragnar Oratmangun hingga Martin Pas mampu membuat kejutan dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1. Timnas Indonesia bahkan mencetak gol lebih dulu lewat aksi Ragnar Oratmangun sebelum tuan rumah menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Sementara di hari yang sama, Vietnam juga melakukan pertandingan uji coba melawan Rusia di turnamen lokal LP Bank Cup 2024. Bermain di Stadion Midin Hanoi, tim berjuluk Golden Star Warriors itu gagal memanfaatkan keuntungan sebagai tim tuan rumah. Mereka bahkan kesulitan melawan Rusia yang memang secara kualitas berada di atas negara Asia Tenggara. Rusia menjadi salah satu dari 3 tim yang ikut serta dalam turnamen mini berjuluk LP Bank Cup 2024. Selain Rusia dan Vietnam, masih ada Thailand yang ikut serta. Rusia yang terkena sanksi dan tak bisa ikut UEFA Nation League itu lantas mencoba kekuatan melawan 2 wakil Asia Tenggara. Hasilnya, Vietnam berhasil dibuat babak belur. Rusia bahkan sudah unggul ketika laga sudah berjalan 24 menit. Gol pertama Rusia datang dari aksi Deler Kusyayev. Vietnam pun awalnya mampu bertahan dengan baik dan sukses menutup babak pertama dengan hanya tertinggal 0-1. Namun, petaka datang di babak kedua. Memasuki menit ke-61, pemain Vietnam Phu Van Tha justru melakukan gol bunuh diri. Kiper Vietnam Dang Van Lam melakukan blunder konyol setelah ia gagal menendang bola yang diumpan Van Tha kepadanya sehingga masuk ke dalam gawang. Kemudian pada menit ke-77, Tamerlan Musayev berhasil memperlebar jarak antara Rusia dengan Vietnam. Skor 3-0 itu pun bertahan sampai dengan pertandingan berakhir. Tentunya, kekalahan itu menjadi kabar buruk bagi Vietnam asuhan Kim Sang-sik, sebab sudah 2 dari 3 laga yang dijalani pelatih asal Korea Selatan itu bersama dengan timnas Vietnam, Golden Star Warriors sudah kalah 2 kali secara beruntun. Perbedaan hasil yang didapat timnas Indonesia dan Vietnam telah membuktikan kualitas kedua tim saat ini sudah berbeda. Kiper timnas Indonesia Martin Paes memang sempat melakukan kesalahan yang berbuah penalti bagi Arab Saudi. Namun dengan ketenangannya, kiper FC Dallas itu mampu membuat penyelamatan dengan menepis tendangan penalti kapten Arab Saudi Salim Al-Dawsari. Tak hanya menggagalkan penalti, Paes yang baru debut bersama dengan timnas juga menunjukkan kinerja yang bagus saat melawan Arab Saudi. Kiper berusia 26 tahun itu juga melakukan penyelamatan penting pada menit ke-90+3. Ketika kaki-kaki para pemain Indonesia sudah lelah, Martin Paes memblok peluang emas Arab Saudi lewat Feras Albrikan yang membuat skor tetap 1-1 hingga babak kedua usai. Total, Martin Paes melakukan 4 penyelamatan yang sukses membuat pemain Arab Saudi frustrasi di kandang sendiri. Berkat aksinya, Martin Paes sampai menuai pujian langsung dari FIFA melalui akun Instagram mereka. Tembok kokoh itu bernama Martin Vincent Paes, tulis FIFA di akun Instagramnya. Selain FIFA, media Timur Tengah asal Qatar Al Jazeera memuji perjuangan timnas Indonesia. Mereka menyebut hasil imbang itu sudah luar biasa. Hasil luar biasa dibuat Indonesia. Ini adalah kedua kalinya Indonesia menahan imbang Arab Saudi dalam 13 pertemuan mereka. Terakhir kali Indonesia bermain imbang melawan Arab Saudi adalah pada bulan Oktober 2011 ketika mereka bermain imbang tanpa gol dalam pertandingan persahabatan. Arab Saudi sebenarnya mendominasi laga. Tuan rumah unggul dalam penguasaan bola sebesar 65,8% dan melepaskan 18 tembakan termasuk 4 tembakan ke arah gawang. Timnas Indonesia berjuang keras dengan 7 percobaan dan 2 diantaranya tepat sasaran. Dengan koleksi 1 poin, Timnas Indonesia masih tertahan di posisi 4 klasemen grup C di bawah Jepang, Bahrain dan Arab Saudi. Berikutnya, Timnas Indonesia akan bertemu dengan Australia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Jadwal timnas Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan Indonesia yang meraih poin pada laga pembuka, Australia yang menjamu Bahrain justru gagal membukukan poin saat bermain di kandang. The Socceroos harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-77 dan kalah 0-1 dari skuad Bahrain. Terlepas dari hasil buruk lawan, timnas Indonesia patut mewaspadai anak asuh Graham Arnold. Pada pertemuan terakhir di 16 besar Piala Asia 2023, skuad Garuda kalah 0-4 dari Australia. Guna bersiap menghadapi Australia, Witan Sulaiman dan kawan-kawan sudah terbang dari Arab Saudi menuju Jakarta pada 6 September pagi menggunakan pesawat charter. Setelah pertandingan melawan Australia, timnas Indonesia baru akan kembali menjalani laga kualifikasi Piala Dunia pada Oktober mendatang menghadapi Bahrain dan Cina.